Selamat siang untuk kelas 11 HKL, 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di mana siang hari ini kita kembali lagi bertemu ya dalam materi pembelajaran praktikum akuntansi, lembaga dan instansi pemerintah ya. Untuk hari ini belum bosan kan ya ketemu Miss Ernest, meskipun kalian bosan ya umpet-umpetin aja lah ya. Karena memang mau gimana ya, pelajarannya lebih banyak bertemu dengan Miss Ernest ya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas materi, kita akan lanjutkan, yaitu tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo ya. Konsep debit, kredit, dan saldo normal. Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah adalah double entry system. Istilah debit dan kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri dan kanan. Saldo normal, akun ditunjukkan melalui tabel berikut. Jadi kalian bisa lihat ya tunjukannya. Kalau misalnya aset, saldo normalnya di debit, kalau penambahan di debit, kalau misalnya pengurangan di kredit. Nah, kewajiban atau utang kalau misalnya saldo normalnya itu di kredit, terus kalau misalnya ada penambahannya itu letaknya di kredit, dan kalau ada pengurangannya itu di debitnya. Sama aja sih kayak model akuntansi yang biasa, cuma perbedaannya ini yang bersifat kedaerahan atau bersifat laporan keuangan daerah. Terus ekuitas dana, kredit, kredit, debit ya. Pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional itu kredit-kredit debit ya. Pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran itu kredit-kredit debit. Jadi di situ tuh kalian bisa baca sendiri ya, Nak ya. Misalnya tidak akan memperpanjang lebar tentang teori. Teori itu kalian bisa membaca sendiri. Jadi misalnya tidak perlu lagi menjelaskan, di situ dia sudah jelas ya. Karena apa? Misalnya tidak begitu suka dengan teori. Jadi misalnya itu lebih condong ke hitung-hitungan. Jadi kita kalau bisa langsung masuk hitung-hitungan, tapi kan tidak tidak bagus kalau misalnya kalian tidak memahami tentang teorinya ya. Oke, selanjutnya ini adalah tentang aturan debit dan kredit untuk akun ekuitas dan dana menurut standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, aset kalau misalnya saldo normal itu debit, kalau penambahannya di debit, kalau misalnya pengurangannya di kredit ya. Kewajiban juga sama ya kayak yang depan tadi, kredit di kredit di debit, ekuitas kredit di debit, pendapatan LO kredit di debit. Jadi itu kalian bisa baca sendiri ya. Misalnya tidak akan panjang lebarkan. Ini juga ada belanja daerah, ada pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Nah, materi ini terdapat di halaman 31, lanjutan dari materi kemarin ya. Kalian bisa baca ini transaksi selain kas. Transaksi akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas, yaitu meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, ekuitas, depresiasi, transaksi yang bersifat accrual, dan yang lainnya. Koreksi kesalahan dan penyesuaian, koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar ya. Kalian bisa baca sendiri, ini ada pengakuan aset tetap. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud ya, bisa baca sendiri. Ada depresiasi, ada transaksi yang bersifat akrual ya. Terus ini jurnal yang diperlukan, kita masuk ke sini ya. Jurnal merupakan catatan kronologi dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Berikut jurnal-jurnal yang diperlukan. 1. Jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis accrual ya pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Jadi yang dibuatkan jurnal finansialnya itu ini ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada di dalam, berarti dia tidak dibuatkan jurnal finansialnya ya. Terus yang selanjutnya adalah jurnal pelaksanaan, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan ya. Kalau yang tidak melibatkan kas berarti tidak perlu melakukan pencatatan ya. Ini juga contoh transaksinya, itu ada studi kasus, ada studi kasus 2
Tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD berupa pajak hotel sebesar 14 juta merupakan pendapatan SKPD. Berarti ini pendapatan ya. Berarti itunya jurnalnya adalah piutang pajak daerah pada pendapatan pajak hotel LO sejumlah 14 juta. Nah, 14 juta ya. Nah, seperti yang tadi dibilang, sehingga selama transaksi tersebut, nah berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan. Berarti ini untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Karena ini kan masih pendapatan dan ini masih piutang dan ini pendapatan hotel kok, hotel LO. Jadi tidak menyebabkan kas pemerintah berubah, kecuali kalau dia menyebabkan kas pemerintah berubah baru kalian buatkan jurnal ya. Nah, yang contoh studi kasus 3, tanggal 15 Januari 2017, bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Kita lihat ya. Nah, karena ini mengakibatkan kas pemerintah ya, bendahara penerimaan SKPD ya, menerima pendapatan retribusi terminal. Terminal itu kan punya pemerintah ya, bukan punya individu ya. Berarti kita buatkan jurnal finansial sama jurnal pelaksanaan anggaran ya. Nah, jurnal finansialnya tanggal 15 Januari 2017 adalah kas bendahara penerimaan 2.800.000 ya. Piutang retribusi terminal LO ya. 2.800.000 berarti ini mempengaruhi kas pemerintah sehingga dibuatlah jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 15 Januari 2017. Perubahan sal pendapatan retribusi terminal atau LRA ya, yaitu 2.800.000 ya. Lanjutnya, yaitu contoh studi kasus 4. 20 Januari 2017, dalam APBD 2017, bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ya. Bendahara penerimaan SKPD berarti itu melibatkan kas ya, kas bendahara penerimaan. Berarti dibuatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansialnya adalah tanggal 20 Januari 2017, kas bendahara penerimaan pada piutang retribusi terminal LO yaitu sejumlah 2.100.000 sama seperti yang di soal. Jurnal pelaksanaan anggaran, jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu adalah 20 Januari perubahan sal pendapatan retribusi LRA. Harusnya ini 2.100.000 ya, bukan 2.800.000 ya. Ini salah apa ya? Salah tulis sepertinya. Ini bukan, dan juga ini bukan kas bendahara penerimaan. Terus ini kas bendahara penerimaannya benar. Ini piutang retribusi terminal LO, sebenarnya bukan terminal LO ya nak. Karena ini retribusi parkir ya. Jadi ini diganti ya, tolong dicoret di bukunya piutang retribusi parkir ya LO sebesar 2.100.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya itu perubahan sal pada pendapatan retribusi parkir LRA itu 2.100.000 ya, 2.100.000 ya, bukan 2.800.000. Oke, kita lanjut ke studi kasus 5. Tanggal 25 Januari, bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas daerah ya. Anda diminta untuk membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Oke, finansialnya itu adalah R atau K, PPKD, kas bendahara penerimaan yaitu 2.100.000 ya. Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Berarti ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah ya, jadi tidak ada catatan. Oke, ini contoh studi kasus 6. 30 Januari 2017, bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak reklame untuk 1 tahun ke depan sebesar 7 juta. Diminta untuk membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Oke. Bendahara ya, berarti dia bentuknya bendahara penerimaan, berarti bendahara itu menerima ya. Bendahara penerimaan SKPD menerima kas, berarti menerima uang. Jadi kas bendahara penerimaannya ada di debit,
Terus pendapatan diterima di mukanya ada di kredit ya. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya itu dibuat karena ini merubah kas daerah ya. Karena menerima uang ya 30 Januari 2017 perubahan SAL pada pendapatan pajak reklame LRA ya, sejumlahnya sama 7 juta. Oke, yang selanjutnya adalah contoh studi kasus 7 tanggal 2 Februari 2017. Bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka sebesar 7 juta ke rekening kas daerah. Anda diminta untuk membuat jurnal finansial pelaksanaan anggaran. Oh, jadi kalau misalnya dia menyetor tidak dibuatkan jurnal pelaksanaan anggaran ya. Jurnal finansialnya R_K PPKD kas bendahara penerimaan sejumlah 7 juta. Oke, jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah ya. Selanjutnya adalah contoh studi kasus 8. 7 Februari 2017 bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D untuk uang persediaan sebesar 1.400.000 sesuai respon atas SPP UP yang diajukan kepada PA melalui PPK, SKPD, dan SPMA yang diajukan oleh PPK, SKPD kepada BUT ya. Berarti dibuatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran ya. Ada jurnal pelaksanaannya itu kas bendahara pengeluaran pada R_K PPKD ya. Nah, tidak ada pelaksanaan anggaran karena ini pengeluaran ya. Jadi tidak ada pelaksanaan anggaran yang merubah kas daerah ya, kas pemerintah. Ini contoh studi kasus 9 tanggal 14 Februari 2017 pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 13.300.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Anda diminta untuk membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu kas bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah ya. Ini dia pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD. Berarti yang dibuatkan jurnal itu ketika bendahara penerimaan SKPD menerima uang ya. 13.300.000 ya. Berarti jurnal pelaksanaan anggarannya itu adalah perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel LRA ya 13.300.000. Selanjutnya contoh studi kasus 10. 20 Februari 2017 bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak hotel yang diterima sebesar 13.300.000 ke rekening kas daerah. Berarti karena ini kan apa ya saya bilang ya? Karena ini bendahara penerimaan SKPD-nya dia menyetor uang, berarti tidak perlu dibuatkan jurnal pelaksanaan anggaran. Yang hanya dibuatkan adalah jurnal finansialnya. Rumusnya masih sama, jurnal masih sama. R_K PPKD kas bendahara penerimaan. Jumlahnya 13.300.000 ya. Lanjut. Contoh studi kasus 11 tanggal 22 Februari 2017 bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar 420.000 ya. Berarti ini bendahara pengeluaran SKPD membayar. Berarti kalau misalnya bendahara pengeluaran SKPD dia berarti ada jurnal pelaksanaan anggarannya. Tetapi kalau misalnya bendahara penerimaan SKPD itu berarti dia ada jurnal yang kalau memberikan uang. Berarti bendahara pengeluaran SKPD dia baru menerima dia baru bisa membuat jurnal pelaksanaan anggaran itu ketika dia membayar atau mengeluarkan. Tapi kalau misalnya bendahara pengeluaran SKPD menerima uang, dia tidak dijurnalkan pelaksanaan anggaran. Dan begitu juga dengan bendahara penerimaan SKPD, jika dia mengeluarkan uang, maka dia tidak dibuat jurnal pelaksanaan anggarannya. Pokoknya diingat ya. Oke, berarti jurnal pelaksanaan anggarannya adalah belanja makan dan minuman pada perubahan SAL ya. Nah, tanggal 28 Februari 2017, bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor. Berarti ini dibuatkan jurnal pelaksanaan anggaran ya, karena bendahara pengeluaran SKPD itu mengeluarkan uang ya. ATK 280.000 dengan menggunakan uang persediaan. Berarti jurnal finansialnya adalah beban pakai habis pada kas bendahara pengeluaran. Nah, jurnal pelaksanaan anggarannya, jurnalnya itu adalah belanja beban pakai habis pada perubahan SAL ya. Selanjutnya adalah contoh studi kasus 13.
8 Maret 2017, SP2D LS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar 2.100.000. Nah, SP2D LS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD. Berarti ini SKPD, bendahara SKPD pengeluaran, dia mengeluarkan uang ya. Berarti jurnal finansialnya adalah komputer pada R atau K PPKD 2.100.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja modal, strip pengadaan komputer pada perubahan SAL ya. Angkanya sama 2.100.000 juga ya. Yang selanjutnya adalah contoh studi kasus 14, tanggal 11 Maret 2017, bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas luar daerah sebesar 560.000 ya. Oke, disuruh buatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, karena ini bendahara pengeluaran SKPD dia mengeluarkan uang, jadi dibuatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya. Ini jurnal finansialnya adalah beban perjalanan dinas pada kas bendahara pengeluaran. Jurnal pelaksanaan anggarannya, jurnalnya itu adalah belanja perjalanan dinas pada perubahan SAL ya. Terus kita lihat lagi studi kasus 5, itu tanggal 21 April, SP2D LS diterbitkan untuk membayar gaji pokok sebesar 5.600.000. Disuruh buatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran ya. Berarti ini karena dia mengeluarkan uang ya untuk membayar gaji pokok karyawan sebesar 5.600.000. Berarti jurnal finansialnya adalah 21 April 2017, beban gaji dan tunjangan 5.600.000 pada R garis miring K PPKD itu sebesar 5.600.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya 21 April 2017, jurnalnya itu belanja gaji dan tunjangan pada perubahan SAL 5.600.000. Jadi seperti itu ya. Jadi diingat-ingat kalau misalnya dia bendahara penerimaan SKPD, jadi dia membuatkan jurnal pelaksanaan anggaran itu ketika dia menerima uang, dan juga bendahara pengeluaran SKPD dia membuat jurnal pelaksanaan anggaran ketika dia mengeluarkan uang. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, dia tidak akan membuat jurnal pelaksanaan anggaran ya. Semuanya itu jurnalnya itu tidak akan berubah. Jadi kalian kalau misalnya disuruh mengerjakan tugas, jurnalnya maka akan seperti itu. Oke, tugasnya adalah kerjakan studi kasus 3 sampai 9, halaman 63 sampai 64 dikumpulkan minggu depan ya. Nah, minggu depan, tidak hari ini Miss Els tidak akan paksakan ya. Kalau misalnya kamu selesai hari ini, boleh deh dikumpulin sekarang. Tapi kalau kamu selesai minggu depan, ya nggak apa-apa dikumpulin minggu depan ya. Untuk selanjutnya, Miss Els mengucapkan terima kasih untuk bagi siswa-siswi yang sampai sekarang masih bisa memahami, yang masih menyimak setiap video yang Miss berikan ya, sampai mungkin ada yang sampai berulang-ulang, tapi Miss sungguh sangat berterima kasih sehingga perjuangan Miss Ernest atau rasa capek Miss Ernest bisa terbayarkan oleh kalian yang masih menyimak video Miss Ernest sampai sekarang. Terima kasih Miss ucapkan sekali lagi.